Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Dan untuk hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai membangun kerjasama atau kemitraan desa adat untuk mewujudkan kesukretan desa adat. Nah pemirsa, pada hari ini saya tidak sendiri, tetapi untuk membahas topik yang kita angkat hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan didampingi oleh beliau, Bapak Ketut Sumarte. Beliau adalah selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Langsung kita sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu Ayu. Inge Pak Tun matur suksema. Rajang. Inge kembali hadir di tengah-tengah pemirsa Ye. Bali TV. Dan topik yang kita angkat ini mengenai kerjasama, mengenai kemitraan ya Pak Tut ya. Ye. Di tengah-tengah kita tahu untuk habit masyarakat Bali khususnya sekarang mayoritas atau semakin banyak yang berprofesi sebagai pekerja. Kali libur keweh, kenten Pak Tut nge. Tiap ada acara adat selalu berpikir bisa libur, bisa sareng nggak? Ya, seperti nikah ya Pak Tut. Nah Pak Tut, untuk membahas topik kita kali ini di awal perjumpaan kita bersama pemirsa Bali TV di program acara Dialog, kenapa kita angkat tema kali ini dari Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali? Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV Pak Tut? Nggih, Bu Ayu, pemirsa sareng sami Om Swastiastu. Jadi topik kita kan tentang bagaimana mewujudkan kasukretan di widangan desa adat lewat kerjasama desa adat. Nah, kasukretan itu maksudnya, elingang iki malih pisan, itu sukerte dengan sukrete berbeda. Kalau sukerte itu terbatas pada rasa adil, ya, kerte. Kalau sukrete, jadi kalau aksara Balinya ngangge suku kembung, genten teu, nah guung genten beten, yang kerte ngangge surang didur, kan genten itu kerte itu maksudnya tenang, tentram, damai, sejahtera, makmur, maju, genten berbahagia. Gitu. Tugas utama desa adat kalau kita dalami di dalam awig-awig yang sudah tersurat itu adalah ngardi kasukretan desa adat skala niskala. Kasukretan desa adat itu mencakup kasukretan tata agama, tata paryangan, tata pawongan, tata palemahan. Jadi kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan itu kebahagiaan di wewidangan desa adat skala niskala. Niskalane ring paryangan itu kan lewat pelaksanaan tapi panca yadnya. Kan ampun nuningin itu dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, buta yadnya. Kalau kasukretannya itu tercakup di dalam panca krete. Kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kerukunan itu mencakup pertama kerte angge. Masing-masing individu, masing-masing krama kerte. Setelah kerte angge laris kerte warga, keluarga. Jadi keluarga sejahtera, keluarga makmur, tenang, tentram, rukun gitu. Yang mesti miag-miagan kita durung kereta gitu. Nah, jadi angge warga desa. Kerte angge, kerte warga, kerte desa. Bedakan dengan kerte desa. Kalau kerte desa nike semacam peradilan perdamaian ring desa adat. Kalau kerte desa itu artinya desa nike sejahtera, makmur, rukun, tenang, damai, tentram, bersih, gitu lah. Tertib dia gitu, kerte sampai bahagia. Jika desa dah itu negara dengan angge warga kemudian desa kerte, negara pasti kerte di semua tingkatan. Mengikuti ya Pak? Mengikuti nih ke. Kan juga apa yang namanya
negara dalam konteks itu kan terdiri dari desa-desa. Kalau di Bali 1493 desa adat, andaikan nih bisa sudah tenang, tentram, damai, sejahtera, makmur kan Provinsi Bali tenang, damai, sejahtera, maju juga nih kan, dan kabupaten otomatis kan itu. Nah itu kemudian setelah itu baru buana jagat ini kan. Nah itu tugas utamanya desa adat gitu. Jadi ngardi kasukretan di wewidangan desa adat. Caranya bagaimana mewujudkan kasukretan itu? Maka dia perlu ada salah satu tiang gitu di desa adat, selain adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal sebagai tiang utama dari desa adat itu, ada juga nanti yang namanya tiang penunjang utamanya di situ adalah perekonomian adat. Desa adat itu secara ekonomi mesti mandiri. Sumber daya pendapatan asli desa adat tinggi, dan sehingga bisa melaksanakan pancayatnya, yang mewujudkan kasukretan, krama, dan itu dia. Nah, untuk itulah satu di antara solusi yang dibuka di dalam peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali, ada namanya kerjasama desa adat. Oke, kita tahan dulu ya Pak Ketut ya, sampai kerjasama desa adat. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama Pak Ketut. Nanti di segmen yang kedua kita akan kembali membahasnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara dialog kita bersama saya Putu Ayu Susanti dan juga bersama Bapak Ketut masih setia di sini bersama kita dari Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, di segmen yang kedua masih di program acara dialog dan kita akan sambung perbincangan kita tadi yang terputus di segmen yang pertama. Pak Tut, kita sambung kembali ya Pak Tut, perbincangan kita untuk topik kita. Silakan Pak Tut. Nah, mungkin itu kan tadi kita sampai satu tiang utama untuk menuju desa adat itu bisa mandiri secara ekonomi lewat kerjasama. Kenapa penting kerjasama itu? Karena sumber pendapatan desa adat itu kan pertama itu dari pendapatan asli desa adat. Misalnya peturunan, gitu, urunan. Kan misalnya setiap krama itu ada urunan. Keluar berapa kan? Berapa itu. Kemudian ada juga pengelolaan pedruan desa adat. Di bidang sektor keuangan ada LPD. Di bidang sektor real sekarang ada Bage Usaha Pedruan Desa Adat Bupda. Seperti di desa adatnya Bu Ayu di Kedonganan nih ke wenten pasar desa, wenten segara yang dikelola. Nabi malih itu ada menawi ada toko modern, nabi lah itu nih akan masuk sektor real Bupda dia. Satu, kemudian diantara sumber pendapatan desa adat lain itu adalah sumber pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Nah, yang sah itu satu diantaranya ada dudukan, ada punya, ada satu ini kerjasama desa adat. Kerjasama desa adat itu dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan kerjasama bersama antara desa adat dengan desa adat lain, desa adat dengan desa dinas secara Bali nih kan itu desa. Kemudian sebenarnya dari perspektif desa adat dengan kelurahan juga bisa, tetapi oleh peraturan perundang-undangan kelurahan tidak boleh bekerja sama. Karena kelurahan bagian dari pemerintah kabupaten kota yang boleh bekerja sama pemerintah kabupaten kotanya dengan desa adat. Tidak boleh kelurahan dengan desa adat. Nah, ini kan ada keterbatasan. Tapi dari perspektif desa adat boleh dia. Nah, kemudian desa adat dengan pihak lain.
pihak lain ni ke sira di dalamnya. Satu bisa pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, sampai desa tadi. Kemudian ada juga badan swasta dengan perusahaan PT, CV, nanti dados. Dengan krama boleh. Dengan krama nika maksudnya Krama misalnya desa adat wenten krama medue tanah Tegal, dan boleh menggarap, medue cari. Gitu. Kemudian desa adat bekerja sama dengan krama pemilik lahan nih, dikelola oleh desa adat. Dan kan artinya desa adat bekerja sama dengan krama, atau desa adat bekerja sama dengan kelompok krama, gitu. Dengan badan usaha tadi itu bisa PT, dengan koperasi, gitu. Dados juga dia, gitu. Nah desa adat dengan desa adat lain gitu juga banyak peluangnya gitu. Nah, tapi dengan siapa dia bisa kerjasama tadi, desa adat dengan desa adat, kemudian desa adat dengan desa adat dengan pihak lain itu pihak ketiga pemerintah dari pusat sampai daerah itu provinsi, kabupaten, kemudian ada swasta, ketiga itu krama, keempat kelompok krama. Nah, itu. Jadi itu pihak yang boleh diajak kerjasama. Lantas apa yang boleh dikerjasamakan oleh desa adat dengan para pihak tadi itu? Apa yang mau dikerjasamakan? Kerjasamanya itu hampir tidak terbatas dia. Gitu. Di bidang pemerintahan desa adat, dados. Di bidang kelembagaan boleh. Misalnya di bidang pemerintah desa adat nanti dia membuat perarem bersama. Misalnya desa adat Kedonganan sama desa adat Jimbaran nih kan saling bersebelahan nih bertetangga. Bertetangga. Kemudian membuat kerjasama dados. Misalnya di pemerintahan tentang kependudukan, misalnya dados pengelolaan segara bersama gitu misalnya gitu. Dados itu gitu. Nah, kemudian di bidang pemerintah kelembagaan misalnya membuat si pandu beradat bersama, nah, gitu kan, sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Nah, untuk mengefektifkan itu dibuatlah antara desa A dengan desa B saling bersanding ke dados, gitu. Kemudian itu di bidang perekonomian. Nah, perekonomian adat itu kerjasama LPD dados. Tetapi desa adatnya yang kerjasama Dumun. Bupda juga begitu. Boleh bikin Bupda bersama misalnya dados. Itu. Kemudian dia di bidang perekonomian apalagi dan Bupda sektor realnya kan banyak sekali. Nah di luar itu lagi ada juga di bidang pemberdayaan, kemudian pengelolaan kawasan. Gitu. Kawasan nih objek wisata maksudnya Pak Tut? Misalnya bisa desa wisata bersama gitu kan. Tapi tidak mesti dia objek wisata untuk melindungi satu sumber daya bersama. Dulu di zaman Bali kuno sampai sekarang ada sejumlah desa namanya Banua. Banua ini ke desa gede, kumpulan beberapa desa adat disatukan oleh raja membentuk satu Banua. Misalnya wenten di Bangli Banua Kehen, wenten Banua di Kintamani ke banyak ini ke Sukuwana misalnya itu. Untuk kemudian di situ ada satu sumber daya yang dimanfaatkan bersama, dilindungi, dikelola bersama, gitu, untuk tetap melestarikan, menjaga sumber daya alam itu bersama. Kemudian dibentuklah satu pura pariangan pengintegrasi, gitu. Namanya Bebanuan Kehen itu untuk nyungsung pura Kehen di Bangli nih maka beberapa desa adat bersatu. Nah itu
di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali dinamakan sebagai kawasan perdesaan. Boleh itu. Gitu. Nah, untuk mewujudkan itu maka desa adat itu bisa dengan desa adat tetangganya yang saling bersebelahan nyatur desa seperti tanda nyatur itu jadi tanda tambah tapak dara. Dajanan, lodan, danginan, dawanan, dados. Dan 2 desa adat boleh. Beberapa desa adat dados. Gitu. Dengan desa adat tetangga boleh. Dengan desa adat yang dalam satu kecamatan dados. Satu kecamatan, satu kabupaten dados. Gitu. Lintas kecamatan, lintas kabupaten dados. Misalnya gini, di desa adat Kedonganan, namanya Kedonganan karena Bu Ayu tuh sebagai krama Kedonganan, pangalus siruna benjangan dari bendesa, gitu. Atau minimal dari nyonya bendesa, krama istri kan ampun. Nah, desa adat Kedonganan kan tuh ampun teman-teman cari, tidak ada sawah. Tidak menghasilkan padi, tidak menghasilkan jagung, tidak menghasilkan pisang. Betlah di bangunan, pantai ngelah, kafe ngelah, gitu kan. Untuk kafe itu kan memerlukan ini, beras. Kan pasti memerlukan beras, kopi, gula, apa segala macam itu. Untuk restonya Pak Tut, untuk itu. Nah, dari mana ngambil? Gitu. Sementara ada desa adat di Tabanan, nah, itu memiliki sawah luas, menghasilkan produksi ini gitu. Kalau dijual ke ijon murah segala macam. Kedonganan bisa bekerja sama dengan desa adat penghasil beras di Tabanan misalnya. Itu kan lintas kabupaten, lintas kecamatan dan kabupaten. Dijalin kerjasama ini, itu hasil dari hasil pertanian berupa beras, produksi beras di desa adat A di Tabanan diserap diambil oleh desa adat Kedonganan misalnya. Dan jika kerjasama lintas desa, lintas desa, kabupaten, antar kecamatan. Desa adat, lintas kecamatan, lintas kabupaten. Nah, itu linggah ada dan itu, cuman kita di Bali. Gitu. Nah, itu karena itu tiang cenderung katakan spektrum kerjasama ini sangat luas. Itu pemerintahan boleh, kelembagaan ekonomi terutama di situ sangat luas dia. Dengan pihaknya juga sangat luas, kemudian itu coverage areanya, ruang geraknya itu, kewilayahannya juga luas. Berarti kerjasama niki bisa dijalin walaupun jaraknya cukup jauh, tetapi ada kepentingan dalam hal niki ya Pak Tut, ya diperlukan saling support begitu Pak Tut. Malih Jebos kita akan bahas bagaimana untuk bisa bekerja sama kan itu. Nah, kerjasama di Bali itu bentuknya kan hakikat desa adat itu saling bekerja sama dia di internal desa adat. Kerama dengan kerama bekerja sama mewujudkan banjar, mewujudkan desa. Nah, ada sejumlah tradisi kita di Bali sebenarnya merupakan kerjasama, mepatung misalnya, ya kan? Mepatung, ani ngelah temutik, ngelah belakang, bawa dia alat, itu segala macam untuk menyelesaikan satu hal yang sama. Gitu. Napi megibung itu kan bentuk kerjasama itu. Sebenarnya ya secara non formal gitu ampun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi misalnya wenten nak nyakap, ya kan? Nyakap kan antar kramu nih, pemilik lahan dengan penggarap. Wenten istilahnya nanti melaisin, wenten melagel gitu, itu banyak istilahnya itu. Bentuk-bentuk kerjasama perekonomi desa adat itu. Nah, untuk menuju ke situ, yang utama adalah cara metunangan. Nah, dot lakar nganten, metunangan malu, metunangan malu, saling seledet dulu gitu, misalnya gitu. Harus ada kecocokan. Harus cari tahu dulu berarti Pak Tut. Saling tahu dulu gitu loh. Jadi harus ada prakerjasama. Prakerjasama, desa adat A punya apa, desa adat B punya apa. Gitu kan. Apa yang bisa dikerjasama.
Maka yang pertama itu identifikasi potensi kebutuhan itu. Berarti niki prakerja sama antara satu desa dengan desa yang lain kita harus melihat dumun ya Pak. Ya, Iya, potensinya apa kebutuhan desa kenalan kita malum. nggih. Harus dirumuskan dia, identifikasi dulu potensi saya itu apa. Desa adat A niki punya potensi napi. Kemudian yang diperlukan apa? Gitu. Apakah modal, apakah lahan atau napi gitu. Itu dulu. Setelah itu baru menjalin nanti itu terjadi komunikasi dengan dia nih ke. Nah, ketika pertama kali itu harus ada kesepakatan di masing-masing desa adat. Misalnya desa adat A akan bekerja sama dengan desa adat B, maka prejuru desa adat A mengadakan paruman di desa adatnya, menyampaikan bahwa ini rencana dari prejuru, sepunapi, kerama sarang sami, kayo napitan, setuju napitan, kan ada diskusi di dalam napi pasuaran di dalam paruman ini. Setelah itu diputuskan kalau sudah disepakati ada kerjasama, genten becik nalan kita kerjasama ampun iki genten kerjasama sarang desa adat B genten. Ketika itu diputuskan maka buat nike berita acara kesepakatan kerama desa adat A di dalam paruman itu untuk bekerja sama dengan desa adat B. Nah, kita tahan dulu ya Pak Tut ya. Semakin menarik niki perbincangan kerjasama antar desa niki Pak Tut. Mungkin untuk pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita pada hari ini di program Dialog ya Pak Tut ya. Khususnya mungkin terutama Bapak Jeruben Desa ada gambaran, oh ternyata seperti niki harus melirik dulu sebelum terjadi perkawinan desa niki harus melihat potensi dumun apa yang kita butuhkan, apa desa lain miliki sehingga bisa matching ya Pak Tut ya. Ya pemirsa masih ada 2 segmen lagi kita masih bersama Bapak Ketut Sumarto dari Panyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan kita akan kembali untuk Anda pemirsa Bali TV sesaat lagi. Yang minum dulu ya. Pemirsa di segmen yang ketiga masih bersama Bapak Ketut masih juga di program acara Dialog. Kita sambung perbincangan kita sekali lagi ya Pak Ketut ya. Karena tadi kita sudah melangkah ke pembahasan proses untuk terjadinya suatu kerjasama nikah. Silakan dilanjutkan Pak Ketut. Ya pertama kan ada paruman dulu di internal desa adat. Setelah itu dituangkan dalam bentuk berita acara. Ini ke Cina pengaman bagi prejuru bahwa desa adate, kerama desa adate di dalam paruman sampun setuju sumanggem, bersepakat menyetujui ada kerjasama. Berarti kesepakatan nikah harus muncul dumun dari warga desa kita sendiri dulu Pak Tut. Diketahui bahwa kita nanti akan kerjasama dengan desa. Betul, harus terbuka nih. Apalagi yang dikerjasamakan nanti nih ke pedruan desa adat. Misalnya tanah pelabuh pura gitu, harus kerama harus temening. Tahu-tahu jek megadian tanah di pelabuh itu kan berat nih pura megadian kan gawat nih kan. Dan dadas kan dan dadas mengkab-mengkaban nih. Harus terbuka dia, transparan betul. Setelah itu, setelah bersepakat, desa adat niki yang mewakili desa adat nanti bekerja sama prejuru dados, berdesa langsung, atau desa adat membentuk lembaga kerjasama. Membentuk lembaga khusus. Misalnya desa adat yang besar, anten seperti desa adat Kerobokan 50 Banjar, desa adat Denpasar 110 Banjar, kan itu. Kemudian ada desa Kesiman 31 Banjar, 31 sampai 32. Itu kan gede. Gemuk nih kan. Wah, ini ke perjuru nih ngurusang puja wali, ngurusang tan sempat. Yang penting kemudian kalau misalnya ada begitu bisa diwakili perjuru, bisa bendesa adat langsung, sangat bagus. Yang tan sempat perjuru lain atau membentuk lembaga kerjasama desa adat. Itu dari kerama-kerama ini siapa yang mampu niki kerjasama kan penting. Itu nanti nike ditunjuk
dibuatkan surat keputusan untuk kemudian menjadi delegasi utusan dari desa adat di dalam melakukan kerjasama. Gitu. Itu Bayu. Nah, sudah itu di desa adat yang akan diajak kerjasama kan nalar juga begitu, maka terjadilah pertemuan antara desa adat A, desa adat yang saling bekerja sama. Begitu juga dengan desa dengan pihak lain gitu. Nah, tentu setelah pra ini lalu dalam pertemuan ada penawaran. Apa ini, siapa yang inisiatif menawarkan kerjasama seperti ini gitu dalam bentuk proposal atau apa. Itu kalau sudah disepakati, oke, tuangkan di dalam kesepakatan MOU, nota kesepahaman. Ampun genten, sangat bagus jika kemudian desa adat ini membuat laris, kalau antar desa adat itu membuat dari landasan hukum adatnya berupa perarem bersama desa adat kan. Perarem bersama sehingga nanti ini akan menjadi patokan, pedoman, acuan bersama antar pihak yang bekerja sama. Setelah itu dituangkan di dalam bentuk kesepakatan kerjasama detil nih kan itu. Nanti bentuk kerjasamanya itu berisi landasannya nih kan itu bisa perarem, kemudian itu ada kesepakatan kerjasama. Ruang lingkup kerjasama napi saja. Harus ada ruang lingkupnya yang jelas. Kemudian bidang-bidang yang dikerjasamakan apa. Kemudian waktu pelaksanaan kerjasama ini berapa. Harus jelas waktunya. Dase tiban, doang dase tiban, api. Kemudian setelah waktunya jelas, kemudian berikutnya kewajiban, hak masing-masing. Kewajiban dulu mengatur, baru mengatur haknya. Ampuna mengatur hak, baru kewajiban. Nyanjak ngali bati. Dia cara satu das nih ke siren nandana itu bojong aja kambing, nanam kacang. Gitu nyana yang mentik don-done jangan utuh gitu kambing gitu nyanan ona yang membuah maru awak anu gitu. Siren dan itu lutung gitu. Nggak kunjung tumbuh ya Pak? Nah, akhirnya bilang medon, caplok, bilang itu sebenarnya pola kerjasama loh ya. Bu Ayu, itu penglingsir sudah menyampaikan penting ada kehati-hatian dalam bentuk satwa dumen gitu loh. Satwa dumen dongeng gitu. Padahal itu bentuk kerjasama harus hati-hati. Inilah bentuk modernnya, harus ada perarem bersama, harus ada perjanjian kerjasama. Di situ ikat dia. Nah, setelah itu hak dan kewajiban tadi ya, kewajiban dan hak, swadharma dan swadikara. Kemudian kalau terjadi kemungkinan mekanisme perubahan kerjasama, kemudian sampai kemungkinan terjadinya pembatalan kerjasama, mekanismenya bagaimana? Ini kan jelas Pak. Harus jelas gainin rike. Dan ngenten nyanan goloh di malu, kelet di duri, cara masuk dungki. Mending dungki Pangton kecolongan ya, benar. Iya, seperti masuk tumpung itu, seret seperti itu, mohon maaf itu babi misalnya masuk tumpung itu, seret masuknya gampang, keluarnya ndak bisa. Kelet kita kan sering sekali begitu goloh di malu najak anggau kan senggengkian di duri tahu-tahu membati kan. Ini adio kan nyuan gitu segala berpikir macam. Jadinya ke belakang baru itu ndak boleh harus istilah nak lingsir dumun ni ke lete malu alih gitu. Kan jauh nyangan domen ni kelat-kelat kan gitu. Kelete malu alih mani pang aluan dek gitu. Jadi sepakati di aturannya, tetap mekanismenya itu gitu. Nanti tentang pembagian keuntungan dan kewajiban dan hak kan di situ dia. Nah, setelah itu sampai kemudian ada ketentuan tentang
andaikan terjadi perselisihan, semoga tidak terjadi, tetapi di dalam perarem bersama itu, di dalam perjanjian kerjasama itu mesti diatur bagaimana mekanisme kalau terjadi perselisihan. Apa kemudian selesaikan secara kekeluargaan, penyamebrayaan, demun, atau mediasi, kalau akhirnya masuk ke peradilan negara di mana kan gitu, gitu dia. Jadi ada aturannya nih gitu. Ini semua sebenarnya dasar hukumnya sudah diberikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, ada sejumlah pasal terkait dengan kewenangan desa adat. Ada pasal 81 tentang tata hubungan desa adat yang mencakup otoritatif, koordinatif, dan konsultatif. Di bidang koordinatif ini dia maksudnya adalah kerjasama. Kemudian ada memang terkait pengaturan itu sampai pasal 85 sampai kemudian 95 itu mengatur tentang kerjasama itu. Bahkan kerjasama kawasan pun dimungkinkan. Misalnya kawasan yang dia maksud itu seperti Banu di desa adat tua dulu itu. Gitu. Jadi satu kawasan bersama, ada mata air bersama, atau kemudian ada hutan gitu misalnya, untuk dijaga kelestariannya itu, maka dibentuklah kerjasama sejumlah desa yang ada di kawasan itu. Gitu. Misalnya mungkin di Besakih gitu. Di Besakih niku kan kekeran kawasan suci Besakih kan linggah niku. Nggih, patut. Ngenten, nah itu misalnya sejumlah desa adat di Widangan Besakih niku bentuk kerjasama untuk menjaga kekeran kawasan suci niku, kekeran suci Besakih gitu. Nah itu dia bisa kerjasama itu. Nah mungkin setelah kemudian prosesnya sudah tadi sampun, apa yang terkandung di dalamnya, nah ngenten. Nah niki kan masing desa adat andaikan membuat lembaga khusus untuk kerjasama, niki yang bekerja sama dengan desa adat lain. Itu, nah. Setelah kemudian adung niki cocoklah nganten niki. Ya, kerjasama niki ketika terjadi niki kan patokan nganten. Terjadi pawiwahan itu dalam bentuk kerjasama itu, maka dituangkan di dalam anu tadi itu. Nah, yang melaksanakan kerjasama ini misalnya bisa dibentuk badan kerjasama antar desa adat. Niki pelaksananya. Jadi desa adat membuat lembaga untuk mewakili perjuru. Kalau memang dianggap tidak perlu, ampunang makarya nih ke lembaga. Tetapi pelaksana dari kerjasama itu badan kerjasama antar desa adat. Itu artinya desa adat bisa membuat nanti badan hukumnya seperti apa disepakati di situ. Apakah mau menggunakan badan hukum adat, nanti penyelesaian ketika terjadi perselisihan nih menggunakan hukum adat, ataukah nanti badan hukum positif negara membentuk PT misalnya nih kan berarti usaha ya nih kan tidak selamanya dia berupa usaha, dan selalu kerjasama nike berbentuk usaha. Gitu. Nah, pertanyaan kemudian, untuk apa desa adat melakukan kerjasama itu? Dengan dia nike. Nah, tujuannya napi nih kau? Untuk kemudian kerjasama. Gitu. Nah, kerjasama desa adat di dalam konteks dunia modern sekarang ini kiranya semakin diperlukan. Diperlukan seperti tadi misalnya itu. Desa adat yang tidak memiliki ladang pertanian itu bisa bekerjasama dengan ini. Satu tujuan besarnya adalah untuk membangun mengembangkan pengelolaan, optimalisasi pengelolaan atas potensi desa adat itu. Bisa jadi ada desa adat itu memiliki LPD yang
over likuiditas. Liu kramani nabung, liu kramani dari ke apa namanya itu meminjam deposito. Tan ada nyileh over liquid dia. Untung ya Pak Tek Yen ya. LPD lembaga keuangan niki kebanyakan dana tidak tersalurkan sebagai kredit, kan makin lama makin jadi beban dia. Iya. Membebani dia. Dia operasionalnya tinggi, maya bunga, maya segala macam niku katalah. Sementara hidup ulik nyalurang niki kredit gitu. Meminjamkan dana. Nah, boleh dia bekerja sama dengan desa adat lain, tetapi kerjasama antar desa adat nih ke. Desa Kan adatnya yang dados bekerja LPD sama. dengan Oh, LPD iya. langsung. Gitu loh. Tetap melalui desa Elingang adatnya. yang Pak boleh kerjasama itu adalah desa adatnya, karena desa adat sebagai subjek hukum diakui di dalam Perda 4 2019. Dan sehingga desa adat lah yang bekerja sama. Ampunang nanti unit usahanya langsung. Gitu. Setelah itu baru nanti pelaksana teknisnya dados nih ke gitu. Satu untuk tujuannya untuk mengoptimalkan sumber daya atau potensi yang dimiliki. Kedua, melakukan pelindungan, penjagaan, perawatan bersama atas sumber daya yang dimiliki bersama. Dan Tiang malah berpikir andaikan itu kan ada sejumlah desa adat yang apa namanya kari bersengketa dalam wates desa adat. Andaikan di situ memang ada sumber ekonomi, ya sudah itu digarap bersama saja, dikerjasamakan. Hasilnya dom bersama, biar nikel rebutin gitu. Kerjasamakan hasilnya baru kita dom gitu. Pangpadu payu daripada terus megerengan. Patut. Nah, Niki menyusahkan diri sendiri dan buang-buang waktu ya patut. Memang kalau ada potensi nih ke antara wates desa, kenapa tidak dikerjasamakan? Ada keuntungan dibagi berdua atau dibagi bersama-sama, kenten patut patut menarik sekali. Niki masih ada satu segmen, nggak terasa ya patut ya. Siap. Masih ada satu segmen pemirsa Bali TV. Di segmen yang terakhir nanti masih bersama Bapak Ketut, kita akan membahas topik kita masih terkait membangun kerjasama kemitraan desa adat untuk mewujudkan kasukretan desa adat ya. Masih di segmen terakhir, nanti saya akan kembali bersama Pak Ketut dan membahasnya lebih jauh lagi. Untuk Anda pemirsa, sesaat lagi. Baik pemirsa, di segmen yang terakhir di program acara Dialog masih saya bersama Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Tadi kita sudah membahas bagaimana kerjasamanya, bidangnya, prosesnya, tujuannya, kaitan Pak Tut. Nah, makin kita membahas dasar hukumnya sekadinapi. Silakan Pak Tut, di sisa waktu kita niki sepertinya cukup nggih kita membahas, mudah-mudahan sampai. Silakan. Ada yang banyak bertanya ke Majelis Desa Adat, apakah desa adat boleh? Sudah yang sampaikan secara tegas. Banyak ya. Tongos metakon. Silakan. Dasar hukum yang pertama tentu adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 2019. Nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, dari situ kemudian diturunkan menjadi Peraturan Gubernur nomor 4 2020 tentang pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali. Dari situ kemudian untuk memberikan pedoman lebih rinci, Perda Pergub nike kan tendetil. Maka dilimpahkanlah kepada dimandatkan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk menyusun pedoman kerjasama desa adat. Gitu. Nah, Majelis Desa Adat Bali, Majelis Desa Adat Bali niki bukan hanya Provinsi Bali. Jadi kalau yang dimaksudkan Majelis Desa Adat Bali nike mulai dari kecamatan, kabupaten kota sebali dan provinsi Bali. Yang di bawah ini kan termasuk juga Sami Pak. Ada 57 kecamatan, 9 kabupaten 1 kota, 8 kabupaten dan 1 kota.
kemudian satu provinsi. Itu berembuk bersama, ada utusan-utusan desa adat mengadakan pesamuan agung. Macam rapat kerja tahun 2021. Nike sudah mengadakan pesamuan agung MDA Bali yang kedua. Satu di antara keputusannya Nike menyepakati dan menetapkan itu pedoman kerjasama desa adat. Nah, jadi niki sudah kita share tapi masih mungkin kurang didalami, kurang dibaca. Kemudian masih banyak juga ada desa adat yang bertanya ke majelis. Niki tujuannya dalam untuk nyobiahang, menyosialisasikan pedoman itu. Jadi intinya desa adat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan kerjasama. Kerjasama itu boleh dilakukan antar desa adat tetangga boleh, satu kecamatan boleh, satu kabupaten lintas kecamatan boleh, lintas kecamatan, lintas kabupaten juga boleh. Desa adat dengan desa dados, desa adat dengan pihak lain dados. Itu jadi spektrumnya kerjasama itu sangat luas. Tinggal sekali lagi dasar hukum itu sudah jelas, kemudian bidang yang dikerjasamakan sudah juga, kemudian tata cara menyelenggarakan kerjasama itu juga sudah kita bahas tadi. Tinggal sekarang bagaimana mengeksekusi gitu. Titiang sarankan sebaiknya nanti evaluasi ini untuk tahun pertama itu tak bisa dilakukan setiap tahun, ditinjau kembali. Tapi untuk kerjasama terutama terkait dengan kerjasama usaha desa adat itu, jadi usaha itu dia paling tidak itu dievaluasi 3 tahun. 3 tahun pertama untuk suatu kegiatan bisnis atau usaha mungkin belum untung. Belum muncul nih Pak Batuk, belum untung laba. Itu. Tapi labda kemungkinan sudah. Laba itu sama dengan profit. Labda sama dengan benefit. Kemanfaatannya mungkin sudah terlihat. Tren labanya atau kinerja usahanya itu sudah mulai grafiknya naik gitu. Udah ada titik cerah, lanjutkan lagi gitu. Tapi kalau 3 tahun menjalan terus megang terus kan tenang hidang. Nah, jalan batas tegak kemudian jalan cepat kan bagus itu. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi gitu. Makanya tadi Titiang mengingatkan mesti ada diatur di dalam perarem bersama atau peraturan bersama atau bahkan perjanjian perikatan kerjasama itu mekanisme untuk melakukan evaluasi. Evaluasi durasinya kapan, berapa lama, kemudian itu kalau terjadi perubahan bagaimana, bahkan kalau sampai pembatalan bagaimana. Nah, bisa saja kan? Di tengah perjanjian. Cara perkawinan batal. bisa cerai. Patut. Sehingga nak menuniki berharap dia cerai, tapi ternyata setelah dijalani daripada megang terus gitu kan tercocok kan gini kan. Udah cerai gitu kan. Dibatalkan di tengah ya Pak. Dasarnya kan kalau misalnya pawiwahan terjadi karena saling suka. Ampunten saling suka. Gitu. Apalagi kemudian niki kerjasama usaha, kemudian terus modal nambah modal tambah modal terus tidak terjadi keuntungan 3 tahun 5 tahun berturut-turut gitu. Nanti daripada aset desa adat habis gitu, modal desa adat habis, udah ditinjau kembali. Gitu. Bisa dilakukan seperti itu sepanjang mekanismenya jelas diatur. Nike Titiang bau nugesang sebaiknya atur dengan ketat di awal, jelas
tegas di awal. Nike istilah Balinya kelete malu aleh. Gitu. Mangde benjangan side antar lanus listu ayu pemargini. Kira-kira begitu, Iya. Bu Ayu ya. Pak Tut, dari Pak Tut terus mengingatkan untuk pemirsa Bali TV, jadi jangan goloh di malu seperti itu Pak Tut ya, jangan jor-joran di dulu, tapi di belakangnya kita ternyata kebablasan. Dari Pak Tut juga sampaikan tadi mengingatkan terus pemirsa Bali TV, apakah pernah atau ada terjadi suatu case, satu kasus ternyata kebablasan akhirnya di belakang Pak Tut? Karena tidak detailnya dalam ber-MOU itu Pak Tut. Seringnya itu kan raga di Bali niki ring adat niki nak goloh di malu. Nanti malah kelet diduri sampai nyapian, pegat menyama, pegat manu gitu tuh loh. Itu yang jangan sampai terjadi ya Pak Tut ya. Sampai terjadi. Niki hanya diingatkan sejauh niki belum ada. Mudah-mudahan tidak ada Pak Tut ya. Maka itu di dalam proses bekerja sama, dari pra kerjasama sampai penyusunan peraram sampai nanti penyusunan draft perikatan kerjasama atau perjanjian kerjasama, kami menyarankan pihak desa adat berkonsultasi kepada majelis. Majelis kecamatan di situ melakukan pendampingan. Kemudian majelis kabupaten kota melakukan pembinaan. Kami di MDA Provinsi Bali memberikan kebijakan berupa pedoman itu. Kemudian konsultasi terakhir sebelum nanti draft itu, draft peraram, kemudian draft perikatan perjanjian kerjasama, dari ke nanti disahkan, itulah sebelum ditandatangani. Punang sampai begitu kami selalu menyediakan ruang yang terbuka bagi kami di perjuru harian MDA Provinsi Bali dengan bagai-bagainya perjuru pleno juga hampir tiap hari menerima konsultasi hukum adat terkait dengan itu, wenten awig-awig, wenten peraram, wenten draft kerjasama. Ada kerjasama di desa adat Kecamatan Kutai Selatan, beberapa hadir ke majelis sudah memberikan draftnya pun api gitu. Kami kan di majelis juga punya tim nih, ada memang ahli doktor di bidang kerjasama gitu. Dilihat dari tatanan hukum positifnya begini, tatanan hukum adat begini. Nah kerjasama adat nih kan agak tidak cukup dia dengan hukum positifnya, tapi hukum adatnya nilai sehingga sepanjang dia tidak bertentangan, niki persyaratan utama. Jadi kerjasama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Ini kata kuncinya. Nanti wenten kerjasama ngai kafe remang-remang gitu deh. Berat kasus nih gitu. Sudah bertentangan dengan nilai-nilai tradisi, agama ten ngicen, kearifan lokal ten matutang gitu. Niki momok tanda dos. Itu jadi elingan. Itu harus menjadi persyaratan utama di dalam bekerja sama. Itu elingan keputusannya itu harus melalui paruman. Dan dados nanti perjuru Perarangan berjalan Pak perarangan, jek bendesa perarangan gitu. Dan dados benjangan apalagi nanti ngangge pedruan desa adat. Entahkah modalnya pedruan desa adat, entahkah asetnya pedruan desa adat, tanah misalnya nih gitu. Tanda dos. Sehingga pentinglah setiap desa adat nike mekarya dumun peraram indik kerjasama atau peraram kasukretan nike ring desa adat dagingin di dalam sargah atau bab tertentu indik kerjasama. Minimal nanti rikale nguhin awi-gawi ring desa adatnya sampun membuka cantolan ring pawos. Dalam pasal di dalam awi-gawi itu ada
mandat bagi desa adat untuk dibolehkan bekerja sama dengan desa adat lain, dengan pihak lain. Gitu. Sehingga kan jelas dados ini. Jelas, harus diketahui warga masyarakatnya dulu Pak Tut. Keputusan harus. Bersama wajib nih. Wajib naler niki kerjasama nike tidak meninggalkan yang namanya ada tradisi kearifan lokal nike yang utama Pak Tut. Mang Dode niki bersinergi sarang ajak Bali nih ke Pak Tut, tidak bertentangan. Pak Tut, sayang sekali waktu kita terbatas. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV di akhir acara kita hari ini, program acara dialog? Silakan Pak Tut. Utamanya titiang lunas sarang pengelisir ring perjuru desa adat, wonten sabe desa, kerte desa, sarang sami itu mangde urati di dalam melakukan kerjasama. Prinsip kerjasama desa adat dengan desa adat lain, dengan desa, dengan pihak lain itu tidak boleh merugikan desa adat bersangkutan. Dan yang lebih prinsip lagi, sudah harus mendapat pasumanggeman persetujuan langsung di dalam paruman desa adat. Bukan sekedar pesangkepan. Karena ini akan berkonsekuensi pada kelangsungan pedruan desa adat. Kira-kira nih ke yang paling pokok. Matur sukses mopeng banget Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Desa Adat Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ya pemirsa, mudah-mudahan program acara dialog bersama Bapak Ketut tadi kurang lebih sudah 1 jam niki memargi. Dumugi wenten pikenoh nyane dapat bermanfaat untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Tut, ditunggu kehadirannya berikutnya Pak Tut ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kembali. Dan pemirsa, kami akhiri acara pada hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.